saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menghindarkan Perilaku Salah Suai dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Peran Guru sebagai Pembimbing Anak Usia Dini. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Molivia Reviana Putri, Erma Yusifa, Jihan Indriani, Rita Sapitri, Nabila Fikrah, Nur Sabrina Anggraini, dan Wahyuna. Langsung saja saya ingin membacakan makalah kami yang berjudul Menghindarkan Perilaku Salah Sesuai dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan Peran Guru sebagai Pembimbing Anak Usia Dini. Pilihan perilaku salah sesuai menurut Prayitno, tingkah laku salah sesuai atau perilaku bermasalah adalah apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, ia akan kehilangan hubungan dengan kenyataan, persepsinya terhadap kenyataan menjadi kacau. Sebab-sebab keterlibatan dengan orang lain secara tidak semestinya, tidak pernah belajar bertingkah laku secara bertanggung jawab, kegagalan orang tua, guru, dan suasana sekolah memenuhi kebutuhan cinta anaknya atau siswa, kegagalan individu memperoleh hubungan yang baik dengan orang-orang baginya amat penting. Menurut Mudziran, perilaku salah sesuai adalah perilaku seorang dapat dikatakan bermasalah yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain dan juga melanggar aturan-aturan, nilai dan norma baik agama hukum maupun adat istiadat. Menurut Supratiknya, tingkah laku salah sesuai dipandang sebagai ketidak-efektif individu dalam menghadapi, menangani atau melaksanakan tuntunan dari lingkungan fisik dan sosial maupun yang bersumber dari berbagai kebutuhan sendiri. Menurut Cohen, perilaku salah sesuai adalah tingkah laku yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan normatif ataupun harapan-harapan lingkungan yang bersangkutan. Menurut Sobur, menyatakan orang yang tingkah lakunya sangat berbeda dari norma yang berlaku dalam suatu masyarakat disebut abnormal. Karena norma-norma tersebut berbeda antara masyarakat satu dari yang ada di masyarakat lainnya. Suatu perbuatan yang dianggap normal di suatu masyarakat mungkin dianggap abnormal di lain masyarakat. Menurut Atkinson 1995 mengatakan di samping penyimpangan dari norma-norma statistik, ketidaksenangan pribadi, perilaku maladaptif, gejala salah sesuai, tekanan batin, dan tidak matang. Menurut Harlock 1997, bentuk tingkah laku salah sesuai pada individu atau maladjustment yaitu tidak bertanggung jawab, agresif berlebihan, perasaan tidak aman, merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang belum dikenal, perasaan menyerah, terlalu banyak berkhayal, represi dan menggunakan mekanisme pertahanan. Menurut Wiener, perilaku menyimpang dalam arti kenakalan adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman. Mapri menyatakan tingkah laku salah sesuai adalah perilaku bermasalah, artinya tingkah laku bermasalah yang masih dianggap wajar dan dialami oleh remaja, yaitu tingkah laku yang masih dalam batas ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Bentuk perilaku salah sesuai. Menurut Sobur, bentuk-bentuk tingkah laku salah sesuai yaitu: yang pertama, tidak mampu melakukan persahabatan atau mengisolasi diri. Yang kedua, daya konsentrasi buyar, ketekunan dalam pekerjaan hancur dan terlalu banyak melamun. Ketiga, penyangkalan terhadap nama, asal-usul, suku bangsa, dan masa lampau. Keempat, tidak mampu memperjuangkan diri, bahkan kadang-kadang timbul keinginan mengakhiri hidup dan bertalian dengan kebosanan hidup.
Kelima, sifat ingin membalas dendam, berekreasi terlalu radikal terhadap orang lain maupun diri sendiri, tidak mengakui dan menerima masa lampau, lalu mau mengubah dirinya secara sangat radikal. Beberapa asumsi tingkah laku bermasalah sebagai berikut. A. Tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku atau kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. B. Tingkah laku yang salah terbentuk dari cara belajar atau tingkah laku yang salah pula. C. Manusia bermasalah itu mempunyai kecenderungan merespon tingkah laku negatif dari lingkungannya. Tingkah laku maladaptif terjadi juga karena kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan dengan tepat. Faktor penyebab tingkah laku salah suai. Menurut Morgan 1961, suatu perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang lalu. Berbagai perubahan tingkah laku yang bisa diamati pada perkembangan individu sejak lahir hingga dewasa terdapat 3 hal, yaitu perubahan yang terjadi karena adanya proses-proses fisiologis, misalnya sakit dan penyakit. B. Perubahan yang terjadi karena adanya proses-proses pematangan atau maturation. C. Perubahan yang terjadi karena adanya proses-proses belajar. Selanjutnya, tingkah laku salah suai yang terjadi pada individu disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Faktor biologis, 2. Faktor fisiologis, 3. Faktor lingkungan. Selanjutnya, Nita menjelaskan lingkungan adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada pembentukan kepribadian remaja yang matang. Dalam proses mencapai kematangan tersebut, masih ditemukan kondisi remaja yang tidak sesuai dengan harapan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penyebab tingkah laku salah suai individu disebabkan oleh pengalaman yang dialami pada masa lalu karena berbagai proses. Guru sebagai pembimbing adalah terletak pada kekuatan intensitas hubungan interpersonal antara guru dengan siswa yang dibimbingnya. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya harus membantu pemecahannya atau remedial teaching. Siswa adalah individu yang unik, artinya tidak ada dua individu yang sama. Walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah sama, baik dalam bakat, minat, kemampuan, dan sebagainya. Di samping itu, setiap individu juga adalah makhluk yang sedang berkembang. Irama perkembangan mereka tentu tidaklah sama juga. Perbedaan itulah yang menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing. Selanjutnya, Nita menjelaskan lingkungan adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada pembentukan kepribadian remaja yang matang. Dalam proses mencapai kematangan tersebut, masih ditemukan kondisi remaja yang tidak sesuai dengan harapan, seperti ditemukannya kasus yang terjadi terkait dengan perilaku menyimpang remaja. Pada dasarnya, peserta didik yang sering melakukan tingkah laku salah usai adalah peserta didik yang tidak mampu mengontrol diri atau mudah terpengaruh oleh lingkungan sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat diketahui bahwa penyebab tingkah laku salah suai individu disebabkan oleh pengalaman yang dialami pada masa lalu karena berbagai proses. Perubahan tingkah laku juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Peran guru dalam membimbing anak usia dini. Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi. Membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka
selalu diulang. Sehingga dengan tercapainya itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang baik. Peran, tugas, dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling adalah A. Membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. B. Membantu konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. C. Mengalihtangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. D. Menerima siswa alih tangan dari konselor, yaitu siswa yang menuntut konselor memerlukan pelayanan khusus seperti pengajaran atau latihan, perbaikan dan program pengayaan. E. Membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru, siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. F. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang dimaksudkan itu. G. Berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. H. Membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya agar guru dapat mengoptimalkan perannya sebagai pembimbing. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. 2. Guru dapat memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan keunikan yang dimilikinya. 3. Guru seyogyanya dapat menjalin hubungan yang akrab, penuh kehangatan dan saling percaya, termasuk di dalamnya berusaha menjaga kerahasiaan data siswa yang dibimbingnya apabila data itu bersifat pribadi. 4. Guru senantiasa memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengkonsultasikan berbagai kesulitan yang dihadapi siswanya. 5. Guru sebaiknya dapat memahami prinsip-prinsip umum konseling dan menguasai teknik-teknik dasar konseling untuk kepentingan pembimbing siswanya, khususnya ketika siswa mengalami kesulitan-kesulitan tertentu dalam belajarnya. Kesimpulan, tingkah laku salah sesuai merupakan perilaku bermasalah. Dilakukan di luar kondisi seharusnya atau bertentangan dengan nilai, norma, aturan yang berlaku. Hal tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan individu sebagaimana mestinya. Perilaku bermasalah yang dihadapi peserta didik di sekolah seringkali tidak dapat dihindari meski dengan pengajaran baik.